nggak ngerti bakso aci itu, atau dari mana itu, atau dari Bandung atau dari mana, itu kadang ada keterangan gini, ini bagus ini, kekuatan di luar kulkas 10 hari misalnya gitu ya. Jadi pastikan perjalanan menuju ke tempat Anda tidak melebihi ini, ada penjelasan begitu. Kalau dalam kulkas bisa tahan sampai sebulan misalnya. Nah, keterangan-keterangan seperti itu harus diberikan supaya orang yang mau beli itu ngerti. Ini ke saya perjalanan kira-kira 5 hari, berarti masih ada waktu cukuplah untuk makanannya tidak rusak misalnya gitu. Karena di luar kulkas dia bisa bertahan sekian-sekian. Atau Anda tanya, kira-kira kalau perjalanan menuju ke Bekasi kuat nggak ini makanan? Kalau dia bilang kuat Pak, bismillah, ya sudah silakan kalau mau beli. Kalau nggak kuat jangan paksakan. Nah, yang sebel itu kadang ketika kurirnya lelet itu. Saya pernah beli ikan asap Pak Haji. Harusnya sudah sampai itu di rumah itu. Saya lihat di online itu rutenya itu mondar-mandir Jatiasi, dibalikan ke Jakarta lagi, ke Jatiasi lagi, ke Jakarta, sampai rumah itu bosok itu ikan asapnya itu. Bukan cuma busuk, bosok bahasa Jawanya itu. Ya dari pihak penjual sih ngomong, aja Pak, ajukan klaim asuransi saja katanya. Gak usah. Ya biarin aja udah. Ya itu kadang kesalahan di kurirnya juga itu. Jadi penjualnya sudah benar, sudah menyatakan memang bisa dan memang harusnya sampai di tempat menurut sunatullahnya tidak ada masalah. Tapi ya sudah qadarullah ma syafa'al, mau gimana lagi. Itu seperti itu. Nah, yang begitu itu juga harus kita perhatikan gitu. Wa la yakuna muayyanan wala min muayyanin, dan tidaklah benda yang diakadkan itu tidak tertentu dan tidak pula dari tempat tertentu. Maksudnya tertentu itu gini, muayyan itu jelas di depan mata itu. Saya pesen yang ini ya, pesen yang ini. Ya bukan pesen namanya barangnya ada di depan gitu kok. Ya kecuali gini, saya pesen yang seperti ini ya. Nah, itu beda apa-apa. Tapi kalau saya pesen ini ya bukan pesen namanya. Wong jelas ada barangnya di depan mata. Saya pesen yang di tempat itu. Loh, barangnya kelihatan ya, enggak usah pesen, ya tinggal beli aja langsung. Bukan, itu namanya bukan akad salam namanya. Nah, saya mau terangkan lebih lanjut begini. Sebenarnya akad salam sekarang ini di Idul Adha ini banyak terjadi sebenarnya, terutama untuk beberapa masjid yang memang mengadakan pengadaan sapi atau kambing. Kayak syuhada itu Pak ngadakan. Atau sini ngadakan juga Pak enggak ya? Enggak ya. Jadi di sini jamaah bawa sapi sendiri berarti ya. Bawa kambing sendiri, nanti kena biaya parkir dan seterusnya. Kalau di syuhada itu kan masjidnya menjual sapi. Jadi pihak masjid itu menjual sapi. Nah, ini saya mau terangkan dulu ini. Semua saya terangkan dulu. Pertama gini ya. Kalau pihak panitia kurban itu merupakan wakil dari pemilik binatang ternak. Jadi misalnya yang punya kurban, yang punya sapi dan kambing Pak Haji misalnya. Nah, Ustadz panitia. Ustadz ngomong ke Pak Haji, "Pak Haji, izin saya jualkan sapinya ya sama kambingnya ya." "Oh iya enggak apa-apa Ustaz, antum jadi wakil saya udah." Nah, maka jenengan Ustaz sebagai pihak dari wakil Pak Haji yang punya barang, yang punya binatang, itu boleh menjual. Akadnya jual beli boleh. "Berapa Pak Ustaz?" "Sekian." Kalau soal keuntungan itu silakan dibicarakan berdua lah. Apakah nanti akan dibagi fee dari penjualan atau pokoknya ke saya sekian, Ustadz cari untung berapa terserah. Wah, itu lebih enak lagi itu. Nah, jadi monggo terserah itu bicarakan. Tapi yang pasti karena Ustadz sudah jadi wakil, maka sebagai wakil Ustadz berhak untuk menjual itu. Akadnya jual beli bisa, tidak apa-apa. Nah, karena sapinya nggak ada di sini, tapi ada di kandang dan jenengan hanya bawa gambar saja, maka itu namanya akad salam namanya. Namanya akad apa? Akad salam. Cuman cash biasanya kan, atau kasih DP dulu juga nggak apa-apa. Itu namanya akad salam. Cuman tinggal Ustaz, ini Pak super kambing sekian, Pak yang A sekian, B sekian, C sekian, ditunjukkan. Bahkan ada sampai kelas D itu ada Pak, jadi kelas D. Itu sekian harganya, silahkan dipilih. Nah, Ustaz boleh itu menjual. Kenapa? Karena Ustaz sebagai wakil. Akadnya akad salam. Dan kriteria binatangnya harus seperti yang diceritakan itu. Berat, misalnya bobot hidup kira-kira sekian Pak. Bobot hidup kira-kira sekian. Tunjukkan ini kelas super, ini jenis kambingnya ini tunjukkan.
Karena jenis kambing nanti penting berkaitan dengan batas minimal umur berkaitan dengan kurban itu sendiri. Nah, tapi kalau begini bagaimana? Masjid tidak ada kerjasama dengan pemilik binatang. Jadi masjid tidak ada kerjasama dengan pemilik binatang. Cuman kadang jamaah datang, Pak, saya mau beli kambing. Oh ya, tidak apa-apa, ini silakan, ada daftar harganya. Padahal belum ada omongan antara pihak masjid, ustadz dengan yang pemilik itu. Maka kalau ini akadnya jual beli tidak sah. Kemarin ingat di antara rukun jual beli adalah barang itu dimiliki oleh orang yang menjual, artinya milik penjual atau wakilnya. Lah ini ustadz bukan wakilnya karena tidak pernah minta izin menjualkan. Ustadz juga bukan pemiliknya, tahu-tahu menjual ke dia, nggak sah akad jual belinya. Pemindahan haknya tidak sah karena dianggap batal al-butlan al-asaru fil hukmi, sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Khawatirnya nanti haram bisa jadi. Kenapa? Karena pemindahan haknya batal dalam hal ini. Tapi kalau ustadz begini misalnya, Pak, saya nggak punya kambing, cuman saya siap membelikan kambing. Ini daftarnya, nanti saya belikan kambingnya. Oh ya sudah. Nah, ini Pak biaya, ini beli kambingnya harganya sekian. Terus ada biaya-biaya yang lain, misalnya nanti kalau di sini perawatannya apa bla bla, tunjukkan deh apa adanya, sampaikan. Termasuk ongkos ini, sampaikan semuanya. Maka dia bayarlah itu. Ternyata begitu di tempat, ini pernah kejadian sama saya, kejadian itu dapatnya lebih murah daripada yang uang yang ada, kembalikan kalau ada yang lebih murah itu. Saya pernah kejadian pada saya itu dapatnya lebih murah, kambingnya bagus, cuman hanya badannya lebih panjang. Kalau menurut orang yang jual kambing ini, kambingnya bagus, sehat, gemuk, tidak cacat, cuman badannya lebih panjang. Aslinya kan lebih enak, lebih panjang kan, lebih gede, tapi itu malah lebih murah, gitu, katanya lebih murah. Akhirnya dapat yang super tapi murah, lebih murah. Karena ini titipan, ya kembalikan uangnya. Saya bilang sama yang punya, Pak, ini ternyata lebih murah Pak dapatnya. Ya udah buat musola aja, ya sudah buat musola berarti. Nah, itu ini kita kembalikan karena titipan itu. Nah, jadi kalau masjid sini misalnya tadi tidak mengadakan binatang kurban dan juga tidak ada kerjasama dengan pemilik binatang kurban, kalau ada yang minta dibelikan, statusnya minta dibelikan, berarti itu bukan jual beli tapi titip. Akadnya sama, salam juga itu. Nah, karena kan kita juga masih mencarikan, barangnya belum ada di situ. Nah, itu jadi sebenarnya akad salam banyak terjadi sekarang ini di mana? Di saat kurban ini banyak terjadi karena kan tidak semua masjid itu menyediakan kambingnya di sini atau sapi sini. Kadang-kadang sapinya masih di peternaknya sana, baru turun kira-kira hamin berapa sebelum Id, biasanya begitu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih, jadi jelas ya. Kalau jenengan termasuk panitia kurban yang mengadakan binatang kurbannya juga, pastikan jenengan menjadi wakil bagi pemilik binatangnya untuk menjual binatangnya atau panjenengan melayani jasa membelikan tadi itu. Orang sekarang nyebutnya apa? Jasa titip. Tuhan ini hewan kurban berkaitan. Dan ini sebenarnya lebih banyak terjadi daripada akad jual beli online tadi juga sama sebenarnya. Itu mirip dengan akad salam ini sebenarnya, yaitu akad di mana kemudian kita itu disebutkan spesifikasinya. Jadi itu kiranya di antara hal yang berkaitan dengan akad salam, terutama berkaitan dengan barang yang dijualnya tadi itu. Summa li sihhatil muslimi, kemudian untuk keabsahan orang yang berjual beli. Sebentar. Oh bukan, ini bukan muslam fi. Summa li sihhatil muslam fi, kemudian untuk keabsahan muslam fi, barang yang dipesan. Itu tadi akad salamnya, yang ini barang yang dipesannya. Ada sama niatu syara itu ada 8 syarat. Bahwa ayasifahu ba'da dzikri jinsihi. Yaitu pertama adalah ia mensifatinya setelah menyebutkan jenisnya. Wa nau'ihi bi sifatillati yakhtalifu biha as-saman. Dan adalah dia menyebutkan juga jenisnya.
macamnya dengan